Dongeng sebelum tidur. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa. Terima kasih sudah mengklik video ini. Baik, saya akan menceritakan sebuah mitos-mitos yang ada di sebuah daerah. Nah, di setiap daerah itu kan ada mitos-mitos. Nah, ini di daerah ini tuh memang banyak mitos yang menurut aku sih aneh, agak-agak aneh. Oke. Jadi, mitos yang pertama itu adalah suara burung. Dimana kalau burung ini tuh bunyi, itu bertanda bahwa akan ada orang yang meninggal. Nah, kejadiannya ini dialami, contoh kejadiannya aja gitu. Ini dialami oleh Ibu Sutimah. Jadi Ibu Sutimah itu sedang berkunjung pada adiknya. Jadi mereka itu lagi asik-asik ngobrol gitu. Ngobrol, tiba-tiba ada suara burung gitu. Burung nih. Nah, suara burung itu emang dikenal bahwa kalau dia bersuara bakal ada orang meninggal gitu. Nah, Ibu Sutina ini dengar suara burung itu. Dia nyeletuk sama adiknya. Itu suara burung, siapa lagi yang meninggal gitu. Dia ngomong gitu, tapi adiknya nggak ngerespon. Ah, kamu apaan sih gitu, masa ini itu mungkin yang meninggal tadi gitu. Pada hari itu emang udah ada yang meninggal gitu, tapi Ibu Sutina bilang itu siapa lagi yang meninggal. Nah, terus dia lanjut, oh iya, besok kamu datang ke rumah ya, ngambil kue lebarannya kamu. Kebetulan ini bulan puasa, udah mau lebaran gitu. Ngambil kue lebaran kamu. Oke, Bu Sutina ngomong kayak gitu sama adiknya dia. Terus adiknya dia ngomong, iya, emang iya saya akan ngambil. Tapi emang kenapa kok saya cepet ngambil? Terus Bu Sutina bilang, karena besok itu lagi rame di rumah, jadi kamu harus ambil kuenya besok. Gak lama dari situ, besoknya pada saat jam 3 pagi jam 3 pagi dia dipanggil sama suaminya, adiknya ya kan, dipanggil nih, tok tok gitu. Tapi nggak ada yang bangun, nggak kebangun dia. Terus karena suaminya ini udah panik gitu, kesana kemari manggil keluarga. Dan ternyata Ibu Sutina itu lagi nembusin napas terakhirnya. Suaminya tuh ninggalin, dikira tuh kenapa-napa gitu. Padahal Ibu Sutina ini nggak sakit kenapa-napa gitu. Yang ada di situ hanya anaknya dia, dan suaminya tuh nyari pertolongan gitu. Dan terakhir suaminya datang, ternyata Ibu Sutina itu udah meninggal. Dan adiknya ingat kata-kata yang kemarin dilontarkan sama Ibu Sutina, bahwa besok itu rame dan mengenai suara burung itu gitu. Ternyata yang meninggal itu dia. Serem ya. Oke, cerita yang kedua, mistis cerita yang kedua, mitos yang kedua. Ini mengenai daun kelor. Kalau yang saya pernah dengar di Jawa, di daerah Jawa ada juga ya kan, mitos-mitos, maksudnya masalah daun kelor nih, mitos-mitos daun kelor. Tapi di daerah ini punya versi sendiri tentang daun kelor. Jadi kalau yang namanya daun kelor itu kan di sini dibuat sayur santan. Nah, kalau buat sayur santan, pada saat ada yang meninggal pengumuman di masjid, malamnya tuh kan akan ada didapat potongan kulit di dalamnya, atau gigi di dalam sayur itu. Makanya kalau di sini tuh kalau ada yang meninggal itu nggak boleh buat sayur daun kelor. Di Jawa nggak bisa, kalau setahu saya nih
Kalau di Jawa nggak bisa dibuat sayur ya, itu katanya untuk orang yang meninggal. Kalau di sini bisa dibuat sayur. Mitos yang kedua, dipanggil makan tapi nggak mau makan, langsung berangkat aja. Itu sama sekali nggak boleh dilakukan. Karena kenapa? Kalau kita makan, dipanggil makan terus pergi gitu aja, nanti entah kecelakaan, pokoknya ada-ada aja gitu kejadian. Yang jelas itu yang nggak boleh gitu. Jadi kejadian kalau misalnya kita, apalagi kalau disuruh minum kopi, pasti kalian tahu nih kan, saya ceritakan daerah mana. Kalau disuruh minum kopi pernah kejadian, jadi dia bertamu sama temennya. Setelah itu dia bertamu, terus temennya ngomong, itu ada lagi buatin kopi nih sama istrinya, sama istri saya gitu. Oh enggak, saya mau buru-buru gitu. Enggak lama dari situ turun, tiba-tiba dia kecelakaan. Dan orang, mitos yang keberapa nih ya, keempat gitu. Mitos yang keempat lagi nih, sebenarnya banyak ya, tapi ini yang paling menurut aku serem sih. Jadi ceritanya ini Santi sama Indah. Santi ini lagi ditelepon sama orang tuanya, bapaknya gitu. Dia ngomong bahwa mamanya itu meninggal. Nah, itu meninggalnya pada jam 3 pagi nih. Terus dia dengan keadaan kacau balau gitu, dia ngomong sama si Indah, kamu bisa nggak nganterin aku pulang, mama aku meninggal. Nah, tanpa ngomong a i u e o tanpa ngomong enggak gitu, maksudnya dia langsung cabut, ya udah kita pergi, dan nggak bawa barang apa-apa gitu, dia langsung pergi. Nah, di jalan itu mereka cabutnya jam 3 pagi ya kan. Di jalan mereka itu jatuh. Nah, ini perjalanannya 18 jam gitu, menempuh tempatnya si Santi. 18 jam mereka tuh jatuh gitu. Tapi jatuhnya tuh nggak sampai, karena si Indah ini nggak laju gitu, dia pakai motor FU. Meskipun motor FU, dia takut laju ya kan, ini motor baru ceritanya, dia takut laju, itu larinya 80-an katanya nggak laju.